kita berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 20 April 2020 dalam pekan kedua masa Paskah. Dasar permenungan kita adalah bacaan-bacaan liturgi hari ini. Bacaan yang pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 23 sampai 31 dan bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 8. Jauh-jauh hari sebelum ia mengalami penderitaan, kesengsaraan, wafat di kayu salib, dan kebangkitannya, Yesus sudah berbicara tentang hidup baru dalam roh ketika ia memberikan penjelasan kepada Nikodemus dalam perjumpaan mereka tentang dilahirkan kembali. Hidup baru dalam roh. Hidup baru dalam roh Yesus. Berarti hidup yang dituntun oleh roh Yesus. Sehingga pada akhirnya orang yang dituntun oleh roh Yesus atau Roh Kudus itu, dia berpribadi seperti pribadi Yesus Kristus, dia berpikiran seperti Yesus berpikir, dia berperasaan seperti perasaan Yesus, dan dia bertingkah laku seperti tingkah laku Yesus Kristus. Para rasul telah hidup di dalam roh Yesus. Sesudah Pentakosta, mereka memiliki keberanian. Dan keberanian itu ditunjukkan oleh Petrus dan Yohanes seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Saudari dan saudara yang terkasih, pembaptisan membuat kita memiliki roh itu. Roh Yesus yang membuat kita berperasaan seperti perasaan Yesus Kristus, berpikiran seperti pikiran Yesus Kristus, dan memiliki kepribadian seperti pribadi Yesus Kristus. Persoalannya terletak pada apakah sampai saat ini kita merelakan diri kita dituntun oleh roh seperti Yesus Kristus sendiri. Saudari dan saudara ingat, hidup Yesus seluruhnya berkenaan dengan roh itu. Ketika ia yang adalah Allah menjadi manusia, itu terjadi karena peran Roh Kudus. Ketika sesudah dibaptis di Sungai Yordan, ia diantar ke padang gurun berkat Roh Kudus. Segalanya ia lakukan karena tuntunan Roh Kudus. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga roh yang sudah ada dalam diri kita karena pembaptisan dan sakramen krisma yang kita terima, roh itulah yang membuat jari dan tangan kita dari jari yang suka menuduh orang, mempersalahkan orang, dan dari tangan yang suka melakukan kekerasan kepada orang lain, diubah menjadi jari dan tangan yang menerima, yang merangkul sesama manusia dalam kasih. Situasi seperti yang kita alami saat ini mendorong kita untuk merangkul siapapun yang mengalami duka cita, yang mengalami kepahitan hidup karena situasi ini, untuk membuat mereka mengalami kasih dan kesetiaan Tuhan yang menolong dan mencintai mereka melalui kita. Saudari dan saudara, apakah kita mau menjadi seperti Kristus sendiri? Tuhan memberkati.